Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu dalam pertemuan kelima di mata kuliah manajemen operasional. Di pertemuan hari ini akan dibahas mengenai perencanaan kapasitas setelah di minggu sebelumnya kita bahas mengenai peramalan atau forecasting. Oke, dalam perencanaan kapasitas ini sebetulnya ada dua materi. Yang pertama akan dibahas mengenai penggunaan analisis titik impas atau break even point dan nanti menggunakan linear programming. Oke, kita lihat dulu materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ya, yang pertama adalah pengertian kapasitas, yang kedua mengenai analisis titik impas, yang ketiga pendekatan grafik dan matematis, dan yang keempat adalah contoh kasus. Oke, kita lihat dulu pengertian dari kapasitas. Kapasitas dapat diartikan sebagai hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi gambarannya adalah kapasitas itu lebih pada bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, artinya dengan fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Dia akan melihat atau perusahaan akan melihat berapa banyak yang dibutuhkan oleh pasar dan kemampuan menghasilkan produk tersebut untuk memenuhi permintaan. Menurut pembagian waktu, kapasitas dibedakan atas kapasitas jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perusahaan biasanya akan menentukan durasi waktu. Pada umumnya, jangka panjang, untuk kapasitas jangka panjang, durasi waktu yang digunakan adalah lebih dari 1 tahun. Bisa 3 tahun, bisa sampai 5 tahun, ya, tergantung dari kebijakan perusahaan. Untuk jangka menengah, biasanya menggunakan durasi 3 bulan hingga kurang dari 1 tahun. Di sini dengan dilakukan dengan menambah peralatan, karyawan, jumlah shift, subkontrak, ataupun juga persediaan. Dan untuk kapasitas jangka pendek biasanya hanya sampai 3 bulan, ya tidak terlalu panjang. Tapi ini juga tergantung dari kebijakan perusahaan mengenai penentuan jangka waktu kapasitas tersebut. Ya, oke. Kemudian kita lanjut sekarang. Ada yang dinamakan kapasitas desain dan ada kapasitas efektif. Di sini dikatakan kapasitas desain adalah output maksimum sistem secara teoritis dalam suatu periode waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam satu tingkatan tertentu seperti jumlah yang diproduksi per minggu, per bulan, atau per tahun. Jadi kapasitas desain itu lebih pada bagaimana sebuah perusahaan ya mendesain berapa banyak produk yang bisa dihasilkan. Didesain sedemikian rupa ya dengan memperhitungkan berapa satu minggu berapa hari yang digunakan dan bekerja, kemudian berapa jam pekerjaannya, gitu. Nanti bisa hitung untuk per tahun. Sebagian besar organisasi beroperasi di bawah kapasitas desain, atau sekitar 82%, karena kesadaran bahwa operasi dapat lebih efisien bila sumber daya tidak digunakan sampai batas maksimum. Karena dikhawatirkan kalau digunakan sampai batas maksimum, ketika ada hal-hal tertentu yang bisa mengganggu dalam siklus atau dalam operasional perusahaan, terutama penggunaan mesin, ya, sehingga tidak digunakan secara maksimum, secara menyeluruh, gitu ya. Oke, yang kedua ada kapasitas efektif. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang diharapkan yang dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan. Jadi tadi sudah didesain ya berapa banyak produk yang bisa dihasilkan, kemudian ada kapasitas efektifnya. Kapasitas efektif ini setelah kita sediakan, oke, desain kita berapa banyak, baru nanti yang dihasilkan berapa yang bisa dihasilkan ya untuk memenuhi kebutuhan. Dua pengukuran kinerja sistem adalah utilisasi, yaitu persentase kapasitas desain yang sesungguhnya telah dicapai. Jadi sudah didesain, kemudian berapa banyak sih ya kapasitas yang bisa dicapai atas tadi yang sudah desain tadi. Kemudian bagaimana penggunaannya, karena akan dibandingkan dengan data aktual. Maka di situ ada efisiensi, yaitu persentase kapasitas efektif yang sesungguhnya telah dicapai. Untuk memahami lebih mudah, saya berikan contoh di sini, ya. Saya berikan contoh. Oke, di sini saya berikan contoh. Minggu lalu, sebuah tempat fasilitas memproduksi 148.000 unit makan pagi. Oke, fasilitas menghasilkan ya produknya, mereka memproduksi 148.000 unit. Kapasitas efektifnya sebenarnya dia bisa mampu 175.000 unit pada minggu lalu tersebut.
Output aktualnya ada 1.200 unit per jam. Lini produksi beroperasi 7 hari per minggu. Dalam satu hari itu 7 hari kerja. Dalam satu hari itu terjadi pergantian 3 kali. Tadi ada 3 shift. Masing-masing shift selama 8 jam. Sehingga kita bisa lihat, kita bisa menghitung. Ya, output aktual 1.200, satu minggu ya 7 hari. Ya, kemudian 3 pergantian, kemudian satu shiftnya 8 jam. Maka kita bisa hitung kapasitas desainnya dengan 7 hari kerja itu. 7 hari ya, dikali 3 pergantian, 3 shift, kali 8 jam, dikali 1.200 unit per jam. Maka diperoleh sebesar 201.600 unit. Itu kapasitas desain yang didesain untuk satu minggu. Jadi didesain bahwa itu bisa 201 unit, ya 201.600 unit. Ternyata pemanfaatannya, kita lihat pemanfaatannya ternyata di minggu lalu itu memproduksinya hanya 148.000, mungkin karena pelanggan yang datang atau yang memesan hanya sebanyak 148.000 unit. Maka kita bisa menghitung output aktual di minggu lalu itu 148.000. Kapasitas desain yang tadi desain bisa 201.600 unit. Maka pemanfaatannya hanya 73,4%. Bisa dipahami ya? Kemudian efisiensinya kita lihat ada output aktual. Output aktual minggu lalu 148.000 unit. Padahal dia bisa kapasitas efektifnya adalah 175.000. Kalau desain itu dirancang 201.000. Padahal minggu lalu itu bisa loh sampai 175.000. Jadi ada efisiensi 148.000 dibagi 175.000 sama dengan 84,6%. Itu contoh kapasitas desain dan kapasitas efektif ya. Jadi mendesain berapa banyak produk yang bisa dihasilkan, tapi ternyata aktualnya bisa hanya demikian gitu ya. Karena kan tergantung dari proses produksi itu sendiri. Sekarang kita lihat ya. Tadi saya sampaikan ada analisis titik impas. Apa sih sebenarnya break even point itu? Mungkin sebagian dari Anda sudah pernah mendengar BEP ya, titik impas atau titik pulang pokok di mana perusahaan tidak rugi dan tidak untung. Jadi mereka tidak mendapatkan keuntungan, tetapi juga mereka tidak merasa memperoleh kerugian. Ya di situ break even point itu dinyatakan pada atau saat biaya sama dengan pendapatan atau total revenue sama dengan total cost. Ini salah satu analisis yang digunakan dalam menentukan kapasitas. Ya, untuk analisis berikutnya adalah ada analisis dengan linear programming, tapi untuk pertemuan yang akan datang nanti saya sampaikan. Kita lihat asumsinya bahwa asumsi yang mendasari analisis titik impas adalah biaya dan pendapatan ditunjukkan sebagai garis lurus sehingga berbentuk fungsi linear. Ya, fungsi linear jelas, linear itu garis lurus ya. Oke. Jadi kalau di sini analisis titik impas itu satu cara menetapkan kapasitas yang dimiliki oleh sebuah fasilitas untuk mendapatkan keuntungan. Berapa banyak sih produk yang sebaiknya saya hasilkan atau saya jual agar saya mendapatkan keuntungan? Berarti harus di atas titik break even point, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya ada dua pendekatan, yaitu pendekatan grafik dan pendekatan matematis. Kita lihat dulu untuk yang pertama itu pendekatan grafis. Di sini ada garis vertikal, ini menjelaskan tentang profit atau loss, laba atau ruginya perusahaan. Kemudian garis horizontal menjelaskan atau menggambarkan jumlah unit produk yang terjual. Kemudian dalam analisis break even point dibutuhkan data biaya tetap, biaya variabel, dan juga keuntungan atau laba ya. Oke, kita lihat ada biaya tetap, ada biaya variabel. Apa yang Anda ketahui tentang biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dengan besaran yang tetap tidak dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan. Contohnya apa? Biaya bangunan, biaya kendaraan, ya. Kemudian gaji tetap. Maka masuknya pada biaya tetap. Kemudian biaya variabel itu apa?
Biaya variabel adalah biaya yang besarannya akan berubah sesuai dengan jumlah unit produk yang dihasilkan atau dipengaruhi unit produk yang dihasilkan. Contohnya apa yang termasuk biaya variabel? Upah kerja yang dihitung berdasarkan unit produk yang dihasilkan atau berdasarkan jam kerja. Biaya listrik akan disesuaikan dengan jumlah pemakaian. Biaya telepon juga akan disesuaikan dengan jumlah pemakaian, maka masuk pada biaya variabel. Ini biaya tetap, biaya variabel. Kemudian ini total cost, kita lihat ya. Garis kuning ini ya, menggambarkan total cost, yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel dikali X ya. X ini adalah jumlah unit produk ya. Kita lihat ini arsirannya ya, nanti lihat ini biaya tetap, Anda lihat biaya tetap itu besarnya tetap, ini lurus. Kalau biaya variabel dia akan berubah ya. Ini total cost juga akan berubah. Kenapa? Karena jumlah biaya tetapnya ditambah biaya variabel. Kemudian garis biru ini ya, menggambarkan revenue atau laba. Revenue ya dari nol ketika kita menghasilkan sama sekali dan tidak mendapatkan keuntungan sampai akhirnya ke atas. Di sini diperoleh perpotongan antara total cost dan total revenue. Disinilah terjadinya break-even point atau titik pulang pokok ya, titik impas. Oleh di mana total revenue sama dengan total cost, laba sama dengan biaya. Ini dia. Kemudian Anda lihat di sini ini biaya, ini cost, ini laba. Anda lihat di sini, ini menggambarkan bahwa pada titik break-even point kita akan mengetahui jumlah unit produk yang terjual agar kembali modal, tidak untung dan tidak rugi. Nah, sehingga kalau perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, maka dia harus menjual di atas titik break-even point di sini. Maka ini gambarnya ada profit. Maka perusahaan harus menjual di sini. Kalau menjual kurang dari titik break-even point sebelah kiri, ya, maka perusahaan akan rugi. Jadi dia harus menjualnya di sini nih, di atas ini. Di atas, lebih besar dari break-even point. Maka dia akan untung. Kalau dia di daerah sini, dia akan mendapatkan kerugian. Itu ya gambaran dari pendekatan grafik. Di sini profit, di sini loss ya. Ini laba, ini kerugian. Ini nanti akan diketahui berapa di sini. Oh, biasanya laba nih, atau saat terjadi titik perpotongan ini berapa biaya yang keluar. Ya. Oke. Sekarang kita lihat, yang berikutnya adalah pendekatan matematis. Ya. Pendekatan matematis ini sebenarnya dari gambar yang tadi kita turunkan, ya, break-even point dalam satuan unit, break-even point dalam satuan rupiah di sini ya, ini dalam satuan unit, ini dalam satuan rupiah. Oke. Kemudian P itu harga per unit, harga jual produk per unit ya, X jumlah unit yang diproduksi. Total TR ini total revenue, total pendapatan atau pendapatan total di mana diperoleh dari harga unit, harga jual per unit dikali jumlah produk yang terjual, X ya. F itu biaya tetap, V ini biaya variabel per unit, total cost sama dengan biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel kali unit produk. Titik impas atau break-even point terjadi saat total revenue sama dengan total cost. Laba sama dengan biaya. Labanya tadi apa? PR ini, ya PX. Biayanya mana? Ini, V tambah VX. Jadi ini diperoleh titik break-even point. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Nah, dari rumus yang tadi, kita bisa menurunkan dengan simbol-simbol tadi. Break-even point X dalam satuan unit adalah biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel. Atau sama dengan ini. Ya, titik impas dalam unit, biaya tetap total dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Jadi ini sama dengan ini. Untuk break-even point dalam satuan rupiah, itu satuan mata uang yang lain, karena mungkin saja kita hitung dalam satuan dolar ya. BEP X kali P ya. Jadi kita lihat tadi untuk mendapatkan ini break-even point satuan unitnya F dibagi harga dikurangi biaya variabel kali P dari harga jual. F sama dengan P dikurangi V dibagi P.
Maka ini rumus akhirnya, biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga jual. Atau ini sama dengan, ini dia. Ya. Kalau yang tadi, ini nyambung ke sini, samanya, ini sama ke sini. Oke, bisa dipahami? Kemudian yang berikutnya adalah, dari break-even point kita bisa menghitung laba. Perusahaan itu mendapatkan keuntungan ataukah kerugian. Ini dengan cara total keuntungan atau keuntungan total dikurangi total biaya. Total revenue itu tadi rumusnya adalah ini PX ya, P kali X. Total cost itu biaya tetap ditambah biaya variabel kali X. Jadi kalau kita lihat PX dikurangi F dikurangi VX. Maka rumus akhirnya untuk memperoleh laba adalah ini. Laba harga jual dikurangi biaya variabel kali X, unit produk ya, dikurangi biaya tetap. Oke, bisa dipahami? Saya kira ini mudah untuk menghitungnya. Maka untuk lebih memudahkan, saya akan beri contoh kasus ya, atau contoh soal. Ini studi kasusnya. Ibu Yeni, seorang pengusaha roti di Kuningan, sedang mempertimbangkan untuk membuka cabangnya yang baru di daerah Cirebon. Dia memperkirakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk cabangnya yang baru tersebut. Ya, dengan rincian biaya, harga bahan baku di Cirebon itu Rp500 per unit. Gaji karyawan tetap Rp1.000.000, Rp1.500.000 atau Rp1.500.000. Biaya listrik Rp150 per unit. Biaya air Rp100 per unit. Biaya operasi tetap Rp500.000. Biaya pemasaran Rp500 per unit. Sedangkan untuk harga roti per bungkusnya, Bu Yeni memberi harga jual Rp1.500 per unit. Untuk membantu mengatasi permasalahan, ya kita hitung ya berapa break-even point-nya. Nah, sebelum kita menghitung break-even point, kita harus mengetahui berapa P harga jualnya, berapa V biaya variabel, dan berapa F biaya tetapnya. Untuk biaya tetap, kita lihat ada gaji karyawan tetap dan biaya operasi tetap. Maka F atau biaya tetap adalah Rp1.500.000 ditambah Rp500.000. Biaya tetapnya diperoleh sebesar Rp2 juta. Untuk biaya variabel, harga bahan baku ditambah biaya listrik, ditambah biaya air, dan ditambah biaya pemasaran. Kita hitung totalnya berapa biaya variabel. 500 tambah 500, 1.000. Ini 100 tambah 150, 250. Jadi biaya variabelnya adalah Rp1.250 per unit. Harga jualnya adalah Rp1.500 per unit. Oke, sampai sini bisa dipahami? Mudah dari soalnya ya. Kita lanjut. Nah, problemnya adalah, atau permasalahannya dari soal tadi, hitung berapa break-even point dalam satuan unit dan satuan rupiah. Buatkan grafik, ya. Kemudian berapa keuntungan atau kerugian yang terjadi jika roti terjual sebanyak 6.000 bungkus. Pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan keempat, bila Bu Yeni menentukan keuntungan ditargetkan Rp600.000, berapa bungkus roti harus terjual agar untung Rp600.000? Pertanyaan kelima, ada pajak yang dibebankan sebesar 10%, tapi keuntungannya harus tetap Rp600.000. Berapa roti yang harus terjual? Jadi ini permasalahannya ya. Kemudian kita bisa selesaikan. Untuk jawaban yang pertama, soal yang pertama, kita hitung break-even point. Dalam satuan X kita tadi sudah hitung, biaya tetapnya adalah Rp2 juta. Biaya harga jual rotinya Rp1.500, biaya variabelnya Rp1.250 per unit. Ya, tadi Rp1.500 per bungkus. Maka diperoleh break-even point sebesar 8.000 bungkus roti. Jadi Bu Yeni untuk mendapatkan titik break-even point tidak rugi atau total cost sama dengan total revenue adalah ketika menjual sebanyak 8.000 bungkus roti. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita hitung break-even point dalam satuan rupiah ya. Dalam satuan rupiah kita hitung biaya tetap dibagi P kali V dikali P ya. Atau kita rumusnya yang ini yang lebih mudah. Biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel dibagi
ini dibagi harga jual. Maka kita lebih mudah ini, biaya tetap dibagi 1 dikurangi 1.250 dibagi 1.500. Mudah-mudahan saya tidak salah hitung, ini hasilnya 11.764.705 rupiah. Jadi, break-even point dalam satuan rupiah adalah ini. Jadi kalau kita lihat bersama, masuk pada grafik di atas, grafik yang tadi ya, saya tidak membuat grafiknya, tapi kita coba lihat grafik yang di atas tadi. Nah, ini dia. Jadi break-even point ini diperoleh saat terjual sebanyak 8.000 bungkus. Di sini 8.000. Kemudian break-even point dalam satuan rupiahnya adalah 11.700.000 sekian ya, yang tadi sudah kita hitung. Jadi di sini gambar grafiknya. Total cost-nya kita tadi tahu ya, biaya variabel yang kita sudah tahu Rp1.250 per unit, biaya tetapnya Rp2 juta, total revenue-nya adalah P kali X. Oke, bisa dipahami. Kita kembali lagi pada soal nomor 3. Berapa keuntungan atau kerugian yang terjadi jika roti terjual 6.000 bungkus? Sebelum kita selesaikan, kita lihat dulu logikanya. Tadi Bu Yeni kalau ingin mendapatkan untuk mencapai titik break-even point, harus menjual 8.000 bungkus. Jadi kalau 6.000 bungkus berarti kurang dari titik break-even point. Logikanya Pak Bu Yeni akan rugi kalau menjual 6.000 bungkus. Hanya berapa banyak kerugiannya atau berapa besar kerugiannya. Oke, kita selesaikan persoalan nomor 3. Ini dia laba ya. Total revenue dikurangi total cost. Ya. Jadi kalau kita lihat ini kita masukkan saja pada rumus yang lebih mudah yang sudah kita tahap-tahapannya. Harga jual dikurangi biaya variabel kali X. Ya, X-nya tadi sudah ketahui, ada 6.000 bungkus. Biaya tetapnya sudah kita ketahui tadi 2 juta. Jadi kita masukkan harga jual Rp1.500 per bungkus, biaya variabel Rp1.250 per bungkus. Jumlah yang terjual 6.000 bungkus, biaya tetapnya Rp2 juta. Ternyata hasilnya adalah negatif 500.000. Tadi kan rugi ya, kalau menjual 6.000 bungkus. Berapa kerugian yang ternyata Bu Yeni akan rugi sebesar Rp500.000 kalau menjualnya sebanyak 6.000 bungkus. Oke, bisa dipahami pertanyaan nomor 3? Kita lanjut sekarang. Pertanyaan nomor 4. Ya. Pertanyaan nomor 4. Bu Yeni ini sudah menargetkan ingin labanya 600.000. Berapa roti yang harus terjual? Sama kita lihat rumusnya dengan rumus yang tadi. TR dikurangi TC, P dikurangi V kali X dikurangi F. Labanya sudah diketahui, sudah ditentukan 600.000. Jadi yang dicari apa? Yang dicari adalah X-nya, berapa roti yang harus terjual. Ya. Oke, laba 600.000, harga jual roti 1.500, biaya variabel 1.250 kali X. Biaya tetapnya 2 juta. Ini bagaimana 250 ini ya? 1.500 dikurangi 250, 1.250 jadi 250x. 600.000-nya kita pindah ke sini. 2 juta tambah 600.000. Jadi X sama dengan 2.600.000 dibagi 250. Diperoleh X sama dengan 10.400. Jadi Bu Yeni harus dapat menjual sebanyak 10.400 bungkus untuk mendapatkan laba sebesar Rp600.000. Oke, jawaban nomor 4 sudah terjawab. Kita lihat lagi sekarang pertanyaan nomor 5. Ada pajak nih 10% dari keuntungan. Tapi keuntungannya tetap 600.000. Maka bagaimana? Kita hitung dulu pajaknya 10% dari keuntungan. Ya. Hitung dulu pajaknya 10% dikali 600.000. Oh, berarti pajaknya 60.000 nih. Labanya harus tetap 600. Kita masukkan pada rumus ini. 600.000 ditambah di pajak 60.000 jadi 660.000. Yang ditanyakan tetap X kan? 1.500 dikurangi 1.250 kali X dikurangi biaya tetap. Jadi ini 250X sama dengan 2 juta ditambah 660.000.
X sama dengan 2.660.000 dibagi 250. X sama dengan 10.640 unit. Jadi Bu Yeni harus menjual sebanyak 10.000, ini 640 ya, saya salah nulis. 10.640 bungkus ya. Ini saya kesalahan saya di sini ya. Harusnya 10.640. Jadi kalau ada pajak 10% ya 10.640 bungkus yang terjual. Oke, bisa terselesaikan ya. Nah, ini contoh kasus ketika perusahaannya hanya menghasilkan satu jenis produk. Mudah untuk menentukan kapasitas produksinya. Sekarang bagaimana kalau perusahaan itu menawarkan beberapa jenis produk? Bagaimana menghitung masing-masing produk yang harus terjual? Maka ada menghitung break-even point multi produk. Caranya hampir sama ya dengan produk tunggal, hanya perbedaannya di sini BAP-nya dalam satuan rupiah ya, biaya tetap dibagi sigma ini ya, 1 dikurangi VI per PI dikali WI. Kenapa sigma? Karena lebih dari satu jenis produk yang ditawarkan. Kita lihat di mana V sama dengan biaya variabel sama ya, P harga per unit, harga jual per unit ya, F biaya tetap, B persentase setiap produk dari total penjualan, dan I adalah masing-masing produk ya. Oke, kita lihat untuk lebih mudahnya kita coba lihat contoh kasus ya untuk menghitung break-even point multi produk. Next, ini dia contohnya ya. Diketahui biaya tetap sebuah rumah makan adalah 35 juta rupiah per bulan. Jadi kalau tadi dikatakan yang produk tunggal mudah, kalau multi produk misalkan kalau saya punya usaha, saya menawarkan 5 jenis produk yang saya akan jual. Harga jualnya berbeda untuk masing-masing produk, biaya variabelnya juga berbeda untuk masing-masing produk, dan perkiraan penjualan tahunannya juga berbeda untuk masing-masing produk. Ini datanya ya. Rumah makan menawarkan produk A, B, C, D, dan E. Harga jual masing-masing produk dari produk A Rp29.500 per unit sampai produk E Rp28.500 per unit. Ini harga jualnya berbeda-beda. Kemudian biaya variabelnya pun akan berbeda-beda. Ini biaya variabel untuk produk A Rp12.500 per unit, produk B Rp3.000 per unit, sampai kita lihat produk E Rp10.000 per unit. Hasil forecast, hasil peramalan, perkiraan penjualan tahunannya sudah diperoleh. Diperkirakan untuk produk A ini terjual 7.000 unit per tahun. Jadi satu tahun itu 7.000. Produk B di hasil prediksi juga terjual 7.000 unit, produk C 5.000 unit yang bisa terjual, produk D diprediksi 5.000 unit, dan produk E 3.000 unit. Oke, sampai sini bisa dipahami soal ini? Kita lanjut ke penyelesaian soal. Saya ingatkan kembali dulu, rumus yang kita butuhkan atau satuan yang kita butuhkan ada VI, ada P, ada WI, ada 1 dikurangi VI per PI, ya, ada VI per PI. Oke, nanti kita hitung bersama-sama. Nah, ini dia. Ya. Nah, kita lihat di sini. Dari data yang tadi kita masukkan ke tabel ini, produk A, B, C, D, dan E, harga jualnya ini, harganya ya, tadi seperti data yang pertama, VI-nya, biaya variabelnya juga tadi kita sudah ketahui, ini ya. Nah, tadi saya sampaikan, ada data yang perlu kita hitung, VI per PI, ya. Biaya variabel dibagi harga. 12.500 dibagi 29.500 untuk produk A diperoleh ini 0,42. Untuk produk B 3.000 dibagi 8.000 dapat 0,38. Produk C 4.700 dibagi 15.000 dapat 0,30 sampai produk E 10.000 dibagi 28.500 diperoleh 0,35. Apalagi yang kita butuhkan datanya ini. 1 dikurangi VI per PI. VI per PI-nya sudah dapat kan? Kita tinggal menghitung. 1
untuk produk A ya, 1 dikurangi 0,42 dapat 0,58. Untuk produk B, 1 dikurangi 0,38 sama dengan 0,62. Produk C, 1 dikurangi 0,3 dapat 0,7. Produk D, 1 kurangi ini 0,33 dapat 0,67. Dan produk E, 1 dikurangi 0,35 dapat 0,65. Nah, sekarang kita hitung penjualan tahunan. Data yang tadi diprediksi untuk produk A penjualannya 7.000 unit. Harga jualnya adalah 29.500. Jadi 7.000 dikali 29.500 dapat 206.500.000. Sebentar Bu, dari mana data 7.000? Dari soal yang tadi. Ini ya, 7.000 kan? Ya. Itu produk B. Produk B 7.000 unit targetnya. Harga jualnya 8.000. 7.000 kali 8.000 dapat 56 juta. Produk C 5.000 targetnya kali 15.000 dapat 75 juta. Produk B 5.000 kali 7.500 dapat 37.500.000 dan produk E 3.000 kali 28.500 dapat ini. Dan dapat total. Ya. Kemudian apa yang perlu kita cari? WI. WI itu adalah persentase penjualan masing-masing produk dibandingkan dengan keseluruhan. Jadi, Anda bisa hitung produk A, WI-nya adalah 206.500.000 dibagi total. Bagi 460.500.000. Produk B, 56 juta. Dibagi ini dapat ini. Produk C, 75 juta. Dibagi ini dapat ini. Ya, sampai yang terakhir produk E, 85.500.000 dibagi ini dapat ini. Mohon maaf kalau ada perbedaan sedikit hitungan dalam pembulatan ya. Kemudian, apalagi yang kita butuhkan? Oh ini, 1 dikurangi VI per PI. Kali WI. Ini sudah dihitung. WI sudah dihitung. Tinggal kita kalikan. Ya. Ini berarti 0,58 dikali 0,448 dapat angka ini. 0,62 dikali 0,122 dapat 0,076. Sampai produk E 0,65 dikali 0,186 dapat 0,121. Ini totalnya. Bisa dipahami sampai sini? Saya yakin mudah ya. Ini ya, karena memang jelas. Nah, sekarang kita akan hitung break-even point-nya. Balikan dalam satuan rupiah. Tadi kita lihat di soal itu biaya tetapnya adalah 35 juta per bulan. Ya, karena hitungannya tadi target penjualannya tahunan, maka kita kalikan kali 12 bulan. 35 juta kali 12 bulan. Dibagi 1 dikurangi VI per PI. Ini kan biaya tetap dikurangi, biaya tetap dibagi 1 dikurangi VI per PI. Sama rumusnya seperti yang produk tunggal, hanya dikalikan dengan WI ya, karena ada persentase masing-masing produk. Diperoleh break-even point 1 tahunnya adalah 672 juta rupiah per tahun. Ini break-even point-nya 1 tahun. Oke, kita lanjut. Jika asumsinya 1 tahun adalah 52 minggu, 1 minggu itu sama dengan 6 hari, maka 1 tahun ada 312 hari. Ya, jadi break-even point rupiahnya untuk setiap 1 hari adalah break-even point 1 tahun dibagi hari. 672 juta dibagi 312. Maka untuk 1 hari, rumah makan tersebut harus bisa menjual sebesar 2.153.846,20 rupiah. 1 hari ya. Dari 5 produk yang ditawarkan. Sekarang kita harus tahu masing-masing produk berapa yang harus dijual untuk mendapatkan break-even point ini. Maka kita hitung kapasitas penjualan produk A-nya. WIA ini ya, maaf saya di sini 0,448, saya nulis 0,446, harusnya 0,448 ya. Dikali break-even point rupiah ini satu hari. PIA harga jualnya untuk produk A
Ya, ini. Maka di sini harusnya 0,448, bukan 0,446, saya salah nulis di sini, dikali break-even point 1 hari, dibagi harga jual. Jadi untuk produk A, 1 hari harus terjual sebesar atau sebanyak 33 unit untuk mendapatkan break-even point ini. 2.153.846. Bisa dipahami? Oke? Bagaimana dengan produk B, C, D, dan E? Anda bisa hitung caranya dengan cara yang sama. Saya contohkan. Kapasitas penjualan produk B per hari, maka WIB mana WIB? 0,122 dikali break-even point rupiah ini, 2.153.846,20 dibagi PIA. PIA-nya mana? Ini. PIB, jadi karena produk B ya, dibagi 8.000. Di sini. Dapat angka ini. Anda bisa hitung. Ya. Nanti di forum ya, Anda sampaikan untuk masing-masing produk B, C, D, dan E, berapa yang terjual. Sini, untuk produk C, berarti WIC. Ininya PIC. Ya, ini sama. Untuk produk D, WID dibagi PID. Untuk produk E, WIE dibagi PIE. Ininya sama. Anda bisa hitung masing-masing produk untuk memperoleh break-even point ini. Oke, saya kira ini mudah dan bisa dipahami. Tadi tahapan-tahapannya, langkahnya sudah saya jelaskan. Bagaimana menghitung kapasitas yang produk tunggal maupun produk yang multi produk dengan menggunakan analisis break-even point. Untuk beberapa materi atau teori yang berhubungan dengan kapasitas produksi dengan menggunakan analisis break-even point bisa Anda baca di buku sumber yang lainnya. Saya hanya menjelaskan bagaimana kalau kita menganalisis menghitung titik break-even point ini. Sekarang itu materi yang saya sampaikan pada hari ini, ya mudah-mudahan bisa Anda pahami dan bisa bermanfaat ketika Anda suatu saat memiliki satu usaha atau bekerja di satu perusahaan untuk mencoba menghitung kapasitas produksi yang dibutuhkan. Ya, oke, saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk hal-hal yang perlu Anda sampaikan yang atau belum Anda pahami, bisa kita lakukan diskusi di forum diskusi yang saya sediakan. Oke, itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.